Pak Yulianto, Ya, monggo. belakangan saya sering mendengarkan Pak Agus Mustafa yang menayangkan apa yang punya itu di secangkir kopi tasawuf itu. Secangkir kopi tasawuf. Apa itu? Ya, terus? Ya, ya Mhm. ada juga tema mengenai mengenai itu semacam semacam Adam paradoks itu ya. Jadi Oh ya? dikatakan bahwa sebetulnya Oh ya. tidak mungkin lah, tidak mungkin bahwa Adam itu tingginya 60 hasta. Oh. Kalau begitu nanti proporsional dengan berat lebih dari 100 ton dan seterusnya gitu. Oh iya. Oh. Ya, Iya, iya, iya. terus juga membedah soal siksa kubur Aha. bahwa menurut pemahaman beliau tidak ada itu siksa kubur Mhm. karena memang bertentangan antara Mhm. hadis bertentangan terhadap Quran. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang Mhm. menyatakan Mhm. azab Mhm. kubur itu. Iya, iya, iya. Terus ada beberapa lagi yang menurut saya baru baru saya temukan itu pemahaman seperti Mhm. sekritis itu gitu. Saya kan orang orang awam yang Islam tradisional, Pak, Islam Mhm. KTP Mhm. gitu ya. Mhm. Ya, jadi mengangguk-angguk saja memang Mhm. bahwa bahwa Ya. pemahaman yang kritis semacam itu memang Iya, iya. baru saya mengerti gitu. Oh, ternyata benar begitu. Pak siapa tadi namanya yang nulis buku? Agus Mustafa. Terus Mas. Ya memang masuk akal kalau dari dari buku saya Pak Pak Sony udah sempat masuk ke website saya belum? Belum, Pak. Belum. Oh, coba tak kasih lagi ya. Masuk grup nggak? Yoyon udah dimasukin grup. Tidak. Belum, belum. Masukin Belum, saya grup. baru 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 diberitahu kemarin ketemu silaturahmi dengan beberapa alumni LIPI, ya dia beritahu saya seperti ini. Dimasukin grup aja ya. Ya Iya, ini iya. ini Ngomong-ngomong, ini belum ada ya? Ini masih hitam ya? masih Masih hitam, masih hitam. masih Oh iya, ini gaib. saya masih gaib ya. Ini saya pakai HP, kenapa ya? Apa Oh, HP-nya Oh, saya jelek? juga HP ini, saya juga HP. kenapa ya? Saya coba pakai ini, pakai apa? Laptop. Pakai laptop ya. Ya. Mhm. Monggo. Ya terusin, diterusin. Hmm. Jadi Pak Sony udah dikasih yang itu, yang Adam Paradok tuh, yang Pak Is terakhir dikasih, Pak Sony udah pernah lihat sedikit lah kayaknya. Mhm. Ya, Oh iya, iya. ya, ya. Oh. Pak Sony ya. Yang kemarin Pak ini ya Mhm. Yulianto kirim ke grup yang terakhir tuh. Saya udah kasih ke Pak Sony Jadi ke grup. eh, yang Pak Agus tadi itu masuk akal juga sih karena kalau yang saya tulis ini kan bukan dari sudut agama ya, dari sudut sains. Jadi saya harus buktikan semuanya pakai laboratorium, pakai 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 bukti-bukti gitu ya. Kalau sains itu kan ada metodologinya kan. Jadi nggak ada apa namanya eh, apa ya, nggak ada eh, apa namanya istilahnya itu ngambil ayat-ayat dari Quran kemudian di ini enggak, tapi dari benar-benar dari sains. Jadi kayak dari bukti-bukti fosil ya, fosil-fosil orang zaman dulu dari mulai jutaan tahun yang lalu atau ratusan ribu tahun yang lalu. Dan itu dari hasil-hasil saintis-saintis yang benar-benar bikin apa eh, riset itu. Jadi kemudian juga dari eh, laboratorium genetik ya. Jadi saya ngambil dari data-data genetik. Jadi kalau zaman kalau buku ini saya tulis 10 tahun yang lalu nggak akan bisa karena buku saya ini membutuhkan bukti-bukti genetik. Jadi mungkin saya share sebentar ya.
Jadi intinya bahwa apa namanya, kita bisa tahu history daripada fosil itu bagaimana. Kemudian dari kecerdasannya itu dari genetik. Jadi kalau dari fosil aja kita nggak bisa tahu. Tapi ternyata sekarang ada mulai dari 2017 itu orang karena teknologi ya menelaah fosil dari genetiknya. Dia bisa tahu bahwa ternyata manusia itu kan kita tahu ya selama jutaan-jutaan tahun itu cuma bisa berburu gitu ya. Cuman bisa berburu aja. Tapi tiba-tiba pinter, ya dah. Tiba-tiba pinter, orang bingung kan kok tiba-tiba pinter. Ini saya masukin research saya itu saya sama sama salah satu PhD sama Imam Hamid Slimi, dia juga punya PhD di bidang arkeologi. Kemudian dari data-data itu ternyata ada sesuatu yang aneh, yaitu bahwa orang tiba-tiba pinter lah. Ya, selama ini orang itu mengasumsi bahwa kecerdasan itu berubah dikit demi sedikit dari evolusi itu loh, evolusi Darwin itu kan, ya toh? Dan itu saya bilang nggak mungkin, nggak mungkinnya karena em, terjadinya perubahan kecerdasan itu tiba-tiba dan serentak seluruh dunia gitu. Jadi nggak piecemeal gitu. Bagaimana orang bisa apa kalau dari perubahan sedikit-sedikit itu kan nggak bisa serentak seluruh dunia sekaligus sekitar 70.000 tahun yang lalu gitu. Nah, teori saya itu bilang bahwa itu karena ini sama saya sama ini Imam Hamid Slimi ini. Teori saya bahwa Adam diturunkan. Jadi yang kita lihat selama ini itu bukan manusia, tapi basor, kali di dalam Al-Quran disebut basor ya. Manusia yang belum punya ruh, ya ta? Nggak kayak Adam. Jadi manusia apa namanya Homo sapiens, nama Homo sapiens kan. Ya, teori saya bilang bahwa kalau di surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan eh, Itqala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya ta? Bahwa Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah. Terus kemudian malaikat bilang, qalu ataj'alu fiha ma yufsiduha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang suka bunuh-bunian? Nah, dari dasar itu itu secara sains saya bisa ngasih tahu bahwa badan kita itu dari makhluk-makhluk yang dulu yang namanya Homo sapiens itu. Makanya Allah kan disebutkan ke Adam itu diciptakan dari tin ya, dari tanah, dari khalin, fakhor segala macam. Itu menggambarkan bahwa Allah itu mengambil DNA dari Homo sapiens itu gitu. Ceritanya gitu. Mana saya mau tunjukin apa namanya? Coba ya. Kita lihat. Jadi ini sekarang lagi dibaca oleh saintis seluruh dunia ini. Dan saya insya Allah lagi mau bikin kirim ke apa namanya profesor-profesor di Harvard, di MIT, karena ini ilmu baru ya, teori baru yang Berarti sudah publis itu ya, Mas ya? udah ini udah publik, udah ke Lewat apa? Lewat ya ini masuk ke Zenodo, ke OSF, ke Google Scholar, ke OSIS segala macam. oke. Iya ini udah kemana-mana udah. Iya. Tapi nggak bisa dimonitor itu, Mas. Anunya, artinya yang sudah dibaca dari yang diterbitkan lewat Google itu katakanlah, yang kita udah 200.000 ini. Besok sudah lagi sekian gitu ya? Enggak ya? Bisa sih, cuman saya nggak yang di kalau nulis kayak gini nih yang diharapkan review dari profesor-profesor gitu loh. Tapi Jadi di situ
diberikan apa namanya itu semacam apa namanya itu request feedback begitu dari pembaca ke penulis. Enggak ada ya. Mereka Iya, enggak. Jadi enggak boleh. Jadi saya enggak boleh terlalu promosi. Jadi saya hanya bisa kasih gini. Jadi saya kasih email saya, authors Adam gitu ya. Nanti oke. dia, nah, tapi di sini ya, kalau namanya preprint ini sebelum buku ya, preprint ini nggak boleh ada promosi, nggak boleh ada ini. Pokoknya ini benar-benar pure pendapat saya dari sains itu apa, gitu kan. Jadi dan mereka nanti ini lagi pada ini, saya bisa tahu mereka lagi pada review. Oke. Ini di wiki juga masuk. Jadi yang penting ini bisa bisa butuh 2-3 bulan nih untuk diserap. Kemudian saya Jadi lagi nyebar. berarti Apa? ada di bedah buku editor nanti ya. Ya, ya, yang penting itu adalah nanti feedbacknya, komen-komennya, ya, komen-komennya segala macam. Jadi saya lagi karena apa? Co-author saya Hamid Sim lagi umroh, jadi saya nunggu dia pulang nanti. Kalau udah pulang kita kirim ini ke email ke ini ke mana? Ke profesor-profesor itu. Saya udah ada ininya. Jadi ya apa ya? Secara sains tadi saya terusin ya ke Pak Sony. Bicara pola di sana Kenapa? akan ada diskusi. Oh ya, silakan dilanjut. Ya, jadi Maaf. apa namanya? Secara ini Adam itu nggak tinggi ya kayak kita. Ya mungkin lebih gede sedikit tapi nggak apa namanya? Enggak 60 hasta. Enggak. Enggak. Jadi nggak 60 hasta enggak. Jadi kayak ya apa namanya? Yang 60 hasta segala macam itu kan apa namanya? Itu kayak film-film ya. Enggak ini. Nah, Ya. terus kemudian jadi teori saya ini nih. Ini gambaran ini. Ini dari Oke. data semua nih, bukan 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 ngarang gambar ya. Ini dari Ya, data ya. fosil dan dari data kognitif ya. Kognitif itu kayak ini saya bikin sendiri sama dia. Jadi kayak sekarang ini kognitif kita, kecerdasan kita itu 100% misalkan ya. Kalau apa namanya hunting segala macam itu sekitar 5 segala macam kita kasih gitu ya. Kemudian jadi ada apa zaman batu kemudian zaman industri ini naik begini kan. Hmm. Nah ini mulai Oh, naik dikasih skala ya, Mas. ya Dikasih skala jadi bisa ya. pakai skala. Skala pemburu itu 5 gitu ya. Ya ya betul. Tapi Kira-kira gitu. ya dikoneksi dengan data-data jadi genetik dan apa namanya fosil gitu ya. Ya, ya. Jadi kalau dilihat dari anatomi dari tubuh itu hampir sama. Ini kan skala 10 ya. Hampir datar. Jadi cuma ada perbaikan anatomi itu di mana otak lebih besar segala macam itu sekitar 300.000 tahun yang lalu. Nah, teori saya itu Allah itu mengambil DNA sekitar sini. Yang sains Hmm. juga ngasih bukti bahwa kalau kita urutin ya, apa namanya, nenek moyang kita, kayak kayak Pak Sony, bapaknya, mbahnya segala macam itu kalau seluruh dunia ini dicari mbahnya itu siapa? Itu 254.000 tahun yang lalu namanya Y chromosomal Adam. Di situ Hmm. di situ Allah mengambil DNA Adam. Kemudian kan Adam nggak di dunia kan dibikinnya di Jannah sana kan. Itu setelah ditiup roh diberi wa alama Adam al asma kullah bla bla. Jadi diajarin segala Ya. macam. Kemudian dari badannya itu diambil diklon apa namanya Hawa ya kan. Kemudian mereka diturunkan sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jadi butuh 30.000 tahun untuk anak-anak beranaknya itu apa
bikin apa ya, secara arkeologi itu bisa dilihat kecerdasannya gitu kan. Gitu. Jadi di sini kenapa naik? Ini bukan karena Homo sapiens jadi pinter enggak, tapi karena Adam turun di sini. Jadi ini naik kecerdasan ini karena anak turun Adam, bukan ini. Karena saya bilang itu jutaan tahun tuh tetap aja ini orang-orang Homo sapiens itu nggak akan Homo berubah. sapien ya, tetap Ya, aja gitu kan. jadi ini naik ini karena Adam. Itu saya buktikan pakai namanya 17. Saya challenge itu scientist pakai 17 argumen. Ya 17 konsep arsitektur. Jadi pendapat saya itu secara arsitek, kalau mereka itu nggak percaya bahwa Adam itu eh, di di didesain, diciptakan Allah. Tapi mereka itu percaya bahwa itu dari evolusi. Kalau saya bilang enggak, Adam itu diciptakan Allah pakai arsitek, yang sangat ini, dan saya kasih 17 konsep yang saya challenge. Kalau bisa satu aja mereka gagalkan, ini teori saya bubar. Jadi 17 itu Oke. ya 17 itu lagi saya tawarkan nih. Iya, 17 iya. Oke. apa namanya? Dan apa namanya? Dan itu saya yakin karena berdasarkan Quran. Jadi kan Quran nggak pernah salah kan. Jadi saya berani begitu karena gitu. Jadi intinya adalah gitu Pak. Jadi teorinya adalah kita itu bukan turunan dari Homo sapiens itu. Tapi badan kita iya. Tapi kita itu manusia makhluk ruh bukan makhluk anatomi. Gitu loh. Gitu. Jadi kita itu kalau Imam Hamid itu bilang manusia itu bukan makhluk apa namanya kayak kayak basar kayak Homo sapiens, tapi kita itu makhluk. Makanya kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi maksudnya kita itu dari Allah, itu kan ruh kita. Baik akan kembali ke Allah seperti itu. Jadi konteksnya beda, makanya banyak yang nggak setuju orang-orang ini saintis itu banyak nggak setuju. Karena kalau mereka setuju berarti kan teori mereka bubar itu. Darwin. Jadi ini saya challenge Darwin ini. Gitu ceritanya. Nah, Wah, gitu. iya. Challenge Darwin benar-benar. Tapi dasar saya, tapi ini susahnya ya kalau nulis sains tuh, saya nggak boleh quote bahwa ini dari Quran dari Allah, nggak bisa. Jadi Iya, iya. harus pakai logika benar, makanya pakai konsep-konsep, pakai Iya. macam-macam lah, pakai ya. Tapi tetap berdasarkan apa namanya? Berdasarkan fosil, berdasarkan apa? Hmm. Data-data dari laboratorium. Gitu, Pak. Iya, iya. Eh, Kalau secara awam saya tangkap berarti kira-kira begini, salah nggak ya pemikiran saya? Homo sapiens itu begitulah, skalanya 5 gitu ya. Tiba-tiba Allah menciptakan Adam dari Homo sapiens, tapi ditiupkan ruhnya sebagai khalifah karena itu kan status khalifah. Apa begitu sehingga Adam menjadi skala sekian lebih jauh, tidak berproses IQ-nya ya. dari 5 ke sekian. Apa gitu, Iya, Mas? iya benar. Jadi kalau dari jadi Homo sapiens itu cuma diambil DNA-nya supaya kita itu punya pakaian nih. Makanya di, Iya, di iya. Quran di Quran ada disebutkan bahwa kan ada yang nanya, kenapa nggak malaikat diturunkan sebagai nabi? Jawaban Allah di Quran, malaikat kalau bisa survive di dunia, Allah pasti mengirim malaikat sebagai nabi, sebagai prophet, gitu kan? Tapi Ya. karena malaikat itu nggak punya pakaian kayak kita, kita Oh, iya. sama-sama malaikat itu sama-sama makhluk ruhania, Ya. ya. Tapi bedanya kita dengan malaikat, kita diberi pakaian DNA supaya survive di dunia, gitu. Jadi Iya, bedanya iya. itu. Tapi pakaian ini akan kita tinggal kalau kita mati, kita tinggal di dunia, jadi Di hancur dunia kembali. juga. Ya. Nanti diberi pakaian lagi semuanya di
Akhirat kita nggak tahu. Itu saya nggak bahas itu secara sains, saya nggak bisa tahu. Kalau yang tahu ya itu, jadi pakaian ini, DNA ini terbukti bahwa ini hanya untuk survival. Ternyata dari buku saya itu, komposisi daripada ini teratur sekali. Jadi Homo sapiens itu 95%. Yang 3% itu dari Neanderthal. Ternyata Neanderthal yang 3% itu butuh untuk imunisasi. Jadi supaya kita imun terhadap. Kemudian yang Denovisan yang sekitar 2% itu untuk bisa kita tahan panas dingin. Gitu. Jadi benar-benar apa, badan kita itu udah desain Allah secara genetik. Secara genetik. Itu baru diketahui 10 tahun yang lalu karena kita bisa riset ke genetik. Makanya saya bilang buku saya ini nggak bisa ditulis 10 tahun yang lalu, nggak bisa karena belum ada Oke, data-data iya, genetik. iya, Jadi betul. kita bisa buktikan bahwa setelah dari Adam diciptakan ya 254 ribu tahun itu nggak berubah, genetik kita itu nggak berubah. Nah itu lagi saya challenge termasuk yang di 17 poin itu. Iya. Karena saya ngambil data mereka. Saya ngambil data mereka, mereka bilang begitu. Tapi mereka nggak bisa jelaskan kenapa begitu. Hmm. Mereka nggak bisa jelaskan. Ini kan dari model-model saya ini, yaitu saya challenge ini. Konsep saya bandingkan dengan saintis yang namanya ya mainstream position yang gradual itu. Mereka nggak masuk akal sekali. Karena nggak ada bukti bahwa sebelumnya itu orang pinter pelan-pelan enggak. Tiba-tiba gitu. Makanya namanya Adam paradox hypothesis. Jadi paradoks itu kan sesuatu yang luar biasa yang terjadi ya. Itu tiba-tiba pinter gitu. Gitu. Wah Iya, iya. ini maaf ya teman-teman, jadinya kita ngaji buku saya enggak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak sebelum kita ngaji? Eh, satu aja. Dengan demikian, nggak salah orang bilang bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Bisa dibilang begitu? Manusia sebagai punya roh ya yang pertama. Yang lain itu Oh, bukan pertama. manusia. Yang lain itu saya nggak anggap manusia. Homo sapiens itu bukan manusia. Oh, Dia oh, dia dia nggak punya roh. Dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya roh. Itu seperti binatang, Pak. Mereka tuh insting berburu itu kan binatang punya kan. Itu oke. ya tikus berburu apa, ya macan berburu tikus segala. Itu insting semuanya tuh kalau dilihat tuh insting binatang, bukan insting manusia. Dia hanya Hmm, bisa gambar kotak-kotak gitu kan. Ya toh? ya, Tapi nggak bisa gambar lukisan yang apa namanya? yang indah misalnya ya. Iya, yang saya bilang yang di sini ya, ya apa namanya? Ini kan saya bilang di sini ya, yang ditemukan di Sulawesi ini ya. Ini kan gambar komplit nih. Hmm, Ini manusia yang Homo sapiens manusia purba nggak bisa ini. Dan ini terjadi di Sulawesi ini 50 ribu tahun yang lalu. Ini juga persis gambar kayak gini ketemu di Eropa, di Arab, di mana-mana. Padahal zaman oh, dulu kan nggak ada internet, nggak bisa connect gitu. Ya, toh? iya, Artinya, iya. artinya itu memang ini keturunan anak Adam yang bisa bikin begini. Sebelumnya mereka nggak bisa apa-apa. Apalagi gambar secanggih ini. Kan mereka tuh kayak binatang. Jadi bukan manusia. Kalau orang bilang eh, Adam bukan manusia pertama itu salah. Karena mereka tuh bukan manusia. Yang manusia seutuhnya namanya insan kalau di mana? Iya, iya, Di insan. Iya. Quran itu yang punya ilmu, yang punya roh. Ini saya sebutkan ya. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa roh gitu, nggak. Secara saintifik nggak bisa saya ngomong Adam diberi roh, itu nggak bisa. Ya, jadi Oke, menurut Mas yang disebut ruh itu bukan nyawa ya, bukan. nyawa, roh itu nyawa. Oh, nyawa, Dan tapi nyawa. tapi kan di Al-Quran disebutkan bahwa kalau ada yang nanya roh itu urusan Allah. Nggak ada Ya, yang tahu. ya. Secara sains nggak bisa dibuktikan. Kan Allah udah bilang nggak akan kamu tahu roh itu, ya. Hmm, Jadi iya, iya. saya argumennya cuman saya balikin. Setelah saya buktikan bahwa ini secara arsitek begini,
Adam begini. Saya balikin ke mereka. Saya balikin ke mereka apa namanya? Terus gimana? Apa ini dari alien yang bikin nih, ya toh? Apa ini dari apa? Ya, jadi saya nggak bilang ini dari Tuhan gitu. Karena begitu saya ngomong begitu langsung buku saya di reject. Ya, Gitu. ya, karena mencampur Iya. adukan antara Makanya sains dengan ya, iman gitu ya. ya. Kalau baca di dalam ini saya tulis di situ bahwa saya challenge kembali. Mm-mm. Kalau begitu kalau ini benar 17 poin itu, berarti kan ada yang desain. Saya bilang begitu. Ya, ya, ya. Jadi saya balik dan itu insya Allah jadi buku saya kedua nanti. Amin, amin. Jadi gitu Pak. Ini Iya. kenapa saya bikin begini? Karena Imam Hamid itu dia cerita bahwa jutaan anak muda itu keluar dari Islam karena mereka percaya evolusi, percaya Darwin bahwa manusia itu tidak diciptakan Allah. Jadi artinya bahwa kalau tidak diciptakan berarti nggak ada tanggung jawab kan? Jadi nggak ada akhirat segala macam. Banyak yang keluar. Jadi salah satu guru saya apa Hamzah Yusuf ya Syekh Hamzah Yusuf dia bilang di Kuwait itu dia ngirim 50 student yang dari 50 itu setelah 4 tahun sekolah di Amerika yang masih Islam cuma 4. Ya Allah. Yang lain keluar itu karena terpengaruh oleh ilmu-ilmu kayak evolusi. Ya apa bahayanya evolusi itu kan jadi nggak ada Allah, nggak ada manusia, nggak diciptakan, jadi nggak ada responsibility, nggak ada accountability kan. Jadi mereka ngapain sholat segala macam gitu. Nah ini buku ini kita niatkan bahwa kita ngasih sesuatu yang benar dari Quran. Selama ini kan saya nggak tahu Quran, makanya saya bilang Quran itu sebagai di sini sebagai apa namanya beacon, beacon. Jadi kayak pengarah gitu. Ternyata Darwin atau kenapa Juha? Enggak. Ya jadi beacon jadi sebagai bagi saya itu sebagai ini aja pengarah gitu. Bagaimana melihat data-data dari laboratorium dari ini dari sudut Quran. Tapi saya nggak nyebutkan ini dari Quran gini nggak. Tapi Quran saya pakai sebagai namanya teks tekstual tekstual prediktif. Jadi kita bisa pakai itu tekstual prediktif kayak Tapi kayak sebetulnya boleh itu menyampaikan bahwa Quran sebagai dalil pendukung, Mas. nggak bisa. Dan Kalau secara sains itu sahih. batal. Iya, Karena karena reviewernya itu kan bukan ya berkeyakinan Islam. ya. Kalau Jadi dia ada ya, Islamnya, dia akan mundur gitu. enggak, masalahnya begini, kalau kita pakai Quran, nanti saya harus membuktikan Quran secara sains. Allah secara sains nggak bisa. Jadi saya nggak ke situ. Saya pakai benar-benar bukti-bukti dari mereka. Dari fosil, dari genetik segala macam. Tapi saya menyuguhkan dari sudut arsitektur. Jadi artinya kita itu creation daripada Adam itu di arsitektur, bukan dari evolusi. Jadi ada arsiteknya. Ada menciptakan. Ada yang mencipta, tapi saya nggak bilang begitu. Pokoknya saya bilang ini dari secara arsitektur ini harus terjadinya harus begini-begini. Kemudian saya nggak ngasih tahu bahwa ini dari Allah enggak. Saya balikin ke mereka. Jadi kalau udah begini gimana? Nah, gitu. Kenapa? Oh Jadi iya. kira-kira begitu. Jadi baca aja nanti ini kalau sempat ini sampai selesai ini. Kalau bisa diterjemahkan bahasa Indonesia ini pakai diklik aja pakai Google juga bisa. Begitu. Ya, ini benar-benar mendobrak cara berpikir orang-orang sekarang ini. Ya, Iya, saya kira ini ya sains yang diterima oleh para PhD, tapi alurnya yuk pakai dalil-dalil dalam Al-Quran secara tersamar ya.
Ya, betul. Jadi namanya, Mm-mm. kamu kok pinter tahu kan? Namanya ini, namanya apa textual predictive. Orang masuk Heuristic. elektro ya Peter dong. Iya, ITB. Jadi namanya textual predictive heuristic. Itu siapa namanya Einstein atau Darwin itu pakai itu juga. Jadi Darwin itu kan bilang bahwa apa namanya apa namanya yang menang itu yang kuat tuh menang kan. Ya, toh? Di evolusi itu kan gitu. Ya, toh. Itu ternyata dia ngambil dari teori politik dari orang lain gitu. Ya, jadi dia ambil dia baca buku, dia terapkan di situ. Ya, saya juga begitu. Saya bilang saya baca buku, saya terapkan di sini, tapi bukunya buku Quran gitu. Jadi ternyata semua sains-sains kayak Einstein itu dia pakai namanya THP ya, textual predictive heuristic. Jadi kita pakai buku atau tekstual nih ya, yang sebagai panduan gitu. Tapi Seru ini kan? sangat luar biasa ini Yul. Pada saat para PhD itu mereview dan Hmm. dia menyatakan kebenaran di situ, you bisa langsung kemukakan secara jelas bahwa referensi saya ini adalah Al-Quran. Jadi mereka Makanya mungkin mudah-mudahan aja bisa masuk Islam semua. makanya saya bagi dua di dalam saya bikin buku itu ada dua jenis, Hmm. buku untuk science ya, sama buku untuk public gitu. Karena kalau saya gabung, wah orang anu. Jadi sekarang saya lagi nulis yang buku untuk science. Judulnya juga lain, judulnya juga apa namanya? Bukan Adam Paradox gitu. Jadi mm, tapi kalau yang untuk publik itu saya insya Allah ini lagi mau dikirim ke Qatar University karena Qatar University itu dia punya ini, punya apa namanya, punya program dari 2024 tuh untuk menggabungkan sains dan Al-Quran gitu. Jadi insya Allah kita mau minta funding mereka. Dan ini ya, Ini sebagai inisiasi ya berarti ya salah satu ya, karya yang menginisiasi. iya. Jadi mereka tuh lagi nyari saintis yang bisa menggabungkan sains sama Quran. Nah, ini salah satunya Hmm. yang Hmm. yang kebetulan apa namanya eh, Imam Hamid Slim itu dia dulu pernah ditawarin kerja eh, di Qatar University, makanya saya pakai dia untuk gitu. Nah ini buku yang saya lagi saya tulis yang untuk science ya, Human Cognitive Emergence. Jadi enggak, kalau saya pakai Adam gitu kan, Adam itu kan udah konotasi Quran kan, mereka udah Hmm. nolak langsung. Ini lagi saya tulis nih. Ini semua juga di copyright semua ini. Wah, Hmm. lagi Tapi lucu. setelah saya baca beberapa lembar ya, ini Mhm. sebenarnya konsumsi ini bukan untuk intelektual bawah ya bawah. Ini intelektual up ini karena dari bahasanya ini bahasa Inggrisnya aja saya ini buat nggak biasa. Biasanya ada bahasa-bahasa Inggris para ini ya buku-buku yang agak sederhana. Ibunya Ya, ini ya, ya. sangat ini apa ya? Tidak sesederhana seperti buku yang lain gitu. Ya, ini science. Jadi makanya saya masukin ke Hmm. sini kan ke Zenodo, ke OSF segala macam Hmm. ini science. Hmm. Ini saya bisa lihat nih yang baca udah 48 segala macam. Hmm. Tapi saya masukin ke banyak ini, ke banyak apa namanya? kayak kayak sama ke research, ke OSF, kemana-mana. Itu Ya. Yul yang seperti Yul bilang bahwa neraka itu mempunyai energi segala macam ya. Waktu kita bahas di awal-awal itu Mhm. ada juga ya di buku ini ya. Oh enggak. Enggak ya, enggak Enggak, masuk ya. saya enggak kemana-mana. Ini cuman buktikan bahwa Hmm. Adam diturunkan. Adam itu waktu diturunkan itu dia udah punya ruh, punya ilmu. Nah, yang punya ruh Hmm. itu yang mempengaruhi yang namanya global synchronization. Jadi jadi begini.
teori saya tadi itu bahwa orang tuh sebenarnya sudah punya ya di sini ya si apa namanya Homo sapiens itu sudah punya unsur-unsur genetik di dalam otaknya, tapi belum diaktifkan. Makanya dia punya activation di sini ya. Jadi activation itu karena Allah meniup ruh itu. Jadi sebenarnya sudah ada namanya FOXP2 segala macam ada 8 major apa namanya genetic marker yang di otak manusia yang. Tapi mereka bingung, saintis itu bingung kenapa sudah punya lengkap apa genetik itu, tapi nggak pinter. Tapi tiba-tiba pinter di sini. Nah, di teori saya bilang itu diaktifkan Allah dengan ditiupkan ruh itu, jadi semua jadi koordinasi gitu, jadi apa namanya dari anatomi genetik itu terus jadi bersaling saling bekerja sama di otak kita itu ada yang 8 marker. Jadi otak kita itu dikontrol oleh namanya genetic marker ya yang bisa mengaktifkan apa namanya segala macam itu. Nah, totalnya itu ada 15. Itu kalau dia nggak digabung, itu kan nggak pinter kita. Kita cuma bisa nebak-nebak, tapi begitu digabung, itu bisa jadi pinter lah. Itu gabungnya itu waktu di Allah niupkan roh itu di atas sana. Gitu ceritanya. Ya, itu khusus, Mas. Kenapa? Rohnya itu khusus yang diberikan Oh ke iya, roh. Makanya saya nggak nyinggung roh sama sekali. Saya sebut secara di sini. filosofis manusia ataupun makhluk itu kan di samping roh ada juga jasad atau raga, Aha, kemudian ada akal dan aha, ada energi atau tenaga itu. Ada jiwa Jadi juga, Mas. semuanya itu seperti itu juga, hanya di sini rohnya itu kualitas yang diberikan oleh Adam itu betul-betul sempurna. Jadi begitu. Jadi kalau dianggap bahwa Homo sapiens sebelumnya itu tidak ada roh, tidak pas juga. Tetap ada roh. enggak bisa, Pasnya itu nggak bisa. tidak sama. Bukan, jadi itu Hanya di situ pada saat Adam diciptakan itu aku mau membuat suatu makhluk yang nanti akan menjadi khalifah karena saya ciptakan dengan paling sempurna gitu loh. Itu ya. makanya kemudian asintot kan apa namanya itu grafiknya jadi naik detail gitu loh. Jadi Gitu. kalau kita kembali ke Quran, yang ditiupkan roh cuman Adam kan, gitu. Jadi bukan makhluk lain pun nggak ditiupkan. Ya, roh di sini adalah Tidak pengetahuan. disampaikan di situ, tidak disampaikan. Nyatanya juga makhluk yang lain juga bernyawa seperti binatang juga pasti ada rohnya juga, Bukan tetapi itu tidak mempunyai akal, makanya disebut binatang itu tadi. enggak kalau Berbeda. dibikin disamain roh apa binatang kemudian Homo sapien itu Tidak, bukan roh. tidak saya samakan juga enggak. Kualitasnya yang lain, Mas. Bukan Jadi, juga. Jadi hati-hati itu. Karena di Quran disebutkan Adam itu ditiup roh, yang lain enggak ditiup roh. Jadi roh di sini, walaupun enggak saya tulis di sini saya namanya RPA ya. Jadi roh di sini khusus. Kalau yang binatang atau purba itu seperti sekarang gampang gini. Robot tahu robot Insting. kan? Kalau orang bikin robot itu kenapa bisa ngomong, bisa mikir, bisa argue ya toh? Kayaknya punya ruh kan? Robot. Tapi dia punya apa namanya? ada softwarenya segala macam. Persis kayak binatang purba itu ada software yang mereka animasi namanya sebut bukan roh tapi animasi. Jadi mereka bisa animating. Bisa seperti hidup kayak robot tuh sekarang banyak kayak hidup kayak kita kan, tapi dia nggak punya roh. Jadi dia digerakkan oleh software aplikasi segala macam. Dan itu yang binatang-binatang itu kayak softwarenya tapi yang desain dari Allah ya, bukan ruh. Jadi mereka bisa ini segala macam itu bukan ruh. Ngerti nggak? Itu kayak software tapi softwarenya lebih canggih daripada robot yang kita. Sekarang kalau saya bilang robot sekarang kan pintar-pintar bisa kayak argue, mukanya bisa kayak manusia. Apa bilangnya itu ada roh? Enggak. Itu aplikasi. Tapi saya keluar dari situ saya keluar dari debat kayak gitu. Saya
kalah kalau saya debat kayak gitu, saya kalah karena nggak bisa membuktikan roh. Jadi juga pesan Allah kan di Quran, eh, kalau ada yang tanya roh, roh itu urusan Allah. Jadi saya nggak berani apa ngutik karena itu urusan Allah dan Allah nggak ngasih ilmu ke siapapun kecuali Allah. Kalau Jadi di debat pasti kalah ya Mas. pasti kalah karena Allah sendiri kan udah berkata bahwa Membatasi dia. iya, konyol saya jadi karena di saintifik harus ini. Jadi saya keluar dari itu, saya balikin ke mereka. Jadi saya cuma bukti-bukti dari genetik sama dari arkeologi. Dan ini Ya, bukan jadi dasar ini Yul itu kamu membawa dasar-dasar genetik yang belum diaktifkan yang diberikan kepada Homo sapiens. Kemudian dengan Adam, ya kan, itu udah ada coupling-couplingnya itu kan di gen itu langsung tiupan itu yang mengaktifkannya, akal bergerak, semua bergerak, kecerdasan bergerak. Homo sapiens juga mungkin mempunyai ruang itu, tapi tidak diaktifkan oleh Allah. Saukat sekarang pinter ya. Itu. Jadi posisinya masih off semua itu yang belum Adam itu posisinya. Iya, masih off. Ya, Karena kalau misalnya Yul membawa ini dengan tiupan roh, waduh, bunuh diri dia. Iya, Tapi benar. dengan adanya coupling gen itu kan udah komplit di ini. Nah, Nih, cuman nih lihat nih. pengaktifannya itu Ini yang activation. ditiupkan. Ini saya pakai Nah, itu matematik. activation. Saya Iya, pakai iya, matematik. ini. Jadi this condition express jadi saya pakai ini, pakai matematik. Jadi kalau di buku itu tak saya buktikan secara matematik. Saya bisa ngitung tuh matematik. Jadi dari beberapa apa namanya genetik itu bisa diaktifkan dan itu bisa bersamaan. Nah, kalau mereka itu kalau gradual kan nggak bisa bersamaan, nggak mungkin kan seluruh dunia, gitu. Nah, ini makanya pasti ada yang mengaktifkan, tapi saya nggak nyebutkan begitu. Pokoknya pakai Arsitek. ya, saya nggak nyebutkan ini arsitek, nggak, tapi pokoknya ini secara matematik dibuktikan tuh bisa bersamaan. Jadi buku saya ini bukan hanya ngomong, tapi benar-benar ya setiap kata ini saya ini yang ngomong ini Miller, Powell ini semua saintis-saintis nih. Kan ya. Kayak DOI saya ini nanti dipakai orang karena saya dari Julian Ross 2026 gitu. Kalau dia mau quote saya itu bisa. Karena saya udah termasuk ini di dalam science nomenklatur itu. Oh, oke. Jadi ini saya sebutnya ya, yang Saukat tadi bilang Pak ya. Jadi ada dua posisi kan, latent. Jadi yang belum diaktifkan, kemudian ada posisi yang activated. Gitu. Wah, Baca ini mudah-mudahan dia bisa terima Nobel nih. Yul. Nih, Amin. Nobel paling Serius? bagus Nobel dari Allah. Kalau dari manusia buat iya. apa? Ya, Nobel dari Allah. amin. Tapi maksud saya Nobel dari manusia itu bisa mempengaruhi orang lain untuk Ya. menambah confidence Yul, Ya. untuk bisa mengikuti kepercayaan. Iya, yang dan kita sebagai anut. dakwah juga Mas, dakwah. Memang Sebagai dakwah, ini dakwah benar. memang niatnya dakwah. Saya waktu saya ngajak apa namanya itu Imam Hamid Slimi, dia bilang tujuanmu apa? Tujuanmu terkenal, duit atau dakwah? Kalau dakwah aku bantu. Saya bilang pure ini dakwah. Dakwah. Terus dia mau. Dia ini dia leadernya science di Kanada ini. Imam, dia pintar, dia punya PhD, punya macam-macam dia. Pintar sekali anaknya. Tapi lihat buku saya, dia bilang this is the book of the century. Dia bilang begitu. Dia bilang kalau zaman sekarang tuh sudah nggak ada nabi kan, prophet. Tapi ide-ide kayak gini yang membangkitkan Islam lagi, gitu. Kebenaran secara Iya, sains. iya. Karena ini kenapa 2021 saya tiba-tiba dapat masuk di otak saya kayak ini. Waktu saya nulis buku apa buku yang mengenai yang mengkritik orang-orang kafir, orang-orang apa ateis.
buku pertama saya. Saya nyebut gini. Kemudian saya berpikir, terus akhirnya membaca Quran, akhirnya jadi kayak gini. Dan yang 17 Hmm. tadi ya, yang ini saya ceritain ya, yang 17 konsep itu, saya udah cerita ya. Itu ceritanya saya kan mentok 3 minggu itu nulis nggak keluar-keluar. Kemudian saya pakai doa, kan di Quran sebutkan kalau mau anu itu pakai pakai Asmaul Husna. Terus saya pakai Al-Fatah. Saya minta Iya, ke iya. Allah, ya Allah Al-Fatah bukakanlah pikiranku, hatiku segala macam untuk memahami ini. Kemudian tiba-tiba ada ini jam habis saya kan kalau malam tahajud ya habis tahajud tuh saya duduk tuh sebelum subuh saya nulis-nulis keluar ini 17 konsep ini brul 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 Waduh, subhanallah. ya Iya, ya subhanallah. Iya, dan iya. dan 17 kemudian saya tulis waktu begitu jadi antara apa tahajud dan subuh jadi saya subuh saya lambatin saya nulis ini karena udah di otak saya dibukakan Allah jadi langsung saya tulis yang apa konsep-konsepnya habis gitu besoknya saya ngomong sama imam, ini saya ketemu ini. Terus saya tulis sampai 300 halaman. Jadi konsep-konsep ini luar biasa ini. Saya ingat setelah sholat 2 rakaat, saya niat pakai Al-Fatah untuk dibukakan, diberi Allah ini. Jadi ini banyak sekali yang sebenarnya bukan dari saya. Bukan dari saya. Ini kayak ilham gitu. Ini ya textual predictive heuristic. Ini sebenarnya secara nggak langsung saya bilang begini, this heuristic itu apa? eh, prediksi ya, selected textual description including Quran. Saya bilang begitu. Hmm. Karena saya bilang Quran itu mereka benci. Kalau saya bilang textual description padahal Quran. Jadi non empirical conceptual prompt. Jadi artinya saya nggak pakai Quran sebagai sebagai dasar. Ini ya, jadi hanya sebagai apa namanya? Empiris. Namanya beacon ya. Kalau disebutkan beacon, actual predictive beacon. Jadi kayak kayak pesawat tuh kalau mau mendarat kan ada beacon lampu-lampu di pinggir anu kan apa namanya runway itu supaya dia apa pas di situ kan namanya beacon. Nah, Semua i- scientist pakai i- beacon. hmm, Einstein aja hmm. pakai beacon juga. Jadi gitu. Jadi saya metodenya saintis, data-datanya dari lab, bahkan setiap ini ya, saya kasih ini pendapat dari Meller, dari Schleibel, dari ini segala macam. Dan saya nanti insya Allah mau kirim ke mereka itu, ke semua saintis-saintis referensi saya itu. Saya kasih ke mereka ini loh, dari kamu. Gitu. Ini 4 tahun Ini nih, bagus, ini bagus. 4 tahun Bagus nih. banget nih, Yul. Apalagi ini nanti kalau dakwanya di lingkungan di kita ya, di Indonesia ya, Hmm. itu harus ada perubahan-perubahan yang mereka itu bisa menyerap agama di sisi saintisnya gitu. Jadi bukan Iya, di sisi taklidnya. Sekarang ini kan banyak taklid gitu. iya, Apa yang dikatakan diterima, apa yang dikatakan diterima. Tapi untuk evaluasi uh, zero ya, hampir iya. zero lah. Saya Justru mau Karena ini buku takut, ini Mas. sebagai open gate ya, open gate daripada orang-orang yang apa Islamnya taklid gitu loh. Mhm. Sehingga dia dengan adanya jalan ini makin makin Iya, yakin gitu, keyakinan berdasarkan sains. iya. Itu memang Saukatnya ngasih ide saya memang ada mau nulis buku Quran dari sudut sains. Saya kasih tahu begini. Ternyata Nabi Ibrahim itu scientist. Kalau kalau ngikutin Nabi Ibrahim ya, dia itu selalu pakai sains untuk membuktikan. Pertama waktu dia ketemu kaumnya apa mau nyembah apa nyembah bintang kan. Saya bilang, oke kita nyembah bintang. Kemudian bintangnya tenggelam. Dia bilang, Nah, ada kan, ada itu kan. Kemudian, wah saya nggak ada suka ya. yang tenggelam. Itu saintis tuh. Kemudian pakai bulan, bulan juga tenggelam. Kemudian Ya. Matahari. matahari, saya bilang ini akbar, ya kan? Tapi juga tenggelam. Dia bilang, saya nggak suka nyembah yang bisa tenggelam, ya gitu. Yang kedua, waktu dia sama Raja Namrud itu, waktu challenge pakai ini,
Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Terus si Namrud manggil dua orang kan, yang satu dibunuh, yang satu nggak dibunuh. Ini saya bisa mematikan dan menghidupkan. Dia bilang gitu kan. Jawabannya apa? Ibrahim sains juga. Dia bilang Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kamu bisa nggak dari barat? Ya, itu kan sains juga. Ini nggak? Terus kemudian waktu Nabi Ibrahim pengen yakin apa kita dibangkitkan, dia kan nanya Allah kan, minta bukti secara sains bagaimana Allah membangkitkan. Terus Allah menyuruh ini kan, burung. burung, 4 burung itu dipotong-potong, disebar, kemudian dipanggil balik kan, jadi bisa membuktikan. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu contoh dia pakai sains ya, dan dia hadiahnya diberi sains yang paling di atas sains. Artinya Allah sendiri secara sains bisa merubah apa sifat dari api yang panas jadi dingin. Ini ya, waktu dibakar itu kan Allah bilang dingin api dan aman terhadap Nabi Ibrahim. Jadi di atas sains yang kita pakai lab pakai ini itu ada Allah yang bisa merubah. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya sains ini sangat terbatas karena sains itu saling tergantung. Kemudian yang sains juga masih bingung kayak air ya, air itu kan sifatnya ada anomali. Ya, anomalinya apa? Dia itu apa namanya? Bervolume lebih pada saat temperatur ya 4 derajat. Gitu. Ya, 4 derajat. Kemudian dia ya, itu yang membuat es itu mengapung. Kalau enggak es tenggelam karena kan secara logika, secara sains yang berat itu harus di dalam kan. Tapi lihat es itu ngapung kan? Ya toh? Bukan tenggelam. Kalau es itu tenggelam, mati kita semua. Ngerti nggak yang itu? Jadi itu juga anomali di dalam sains disebut anomali water itu. Dan air itu di Al-Qur'an disebutkan kan nazzala. Nah, air itu bukan dari bumi. Air itu bukan produksi bumi. Iron juga gitu, iron apa? Besi itu juga bukan. Besi. Dua-duanya itu disebutkan anzala. Jadi air sama air besi. Ada 3 yang bukan dari bumi. Besi, air, dan manusia. Jadi Adam itu juga dikirim dari luar kan. Kan akhirnya Adam sama Hawa itu diturunkan Allah kan dari atas sana. Jadi itu nanti buku saya ketiga itu yang saya bilang itu. Tapi saya nggak berani masukin di sini, nanti nyampurin ke itu. Karena itu udah deket-deket ke teologi. Ke agama ya? Ya, ke teologi namanya. Mereka nggak suka teologi sama teologi, mereka nggak suka. Jadi harus benar saya. Boleh nimbrung? Enggak, Yan. Ya, aku tadi hampir setuju 100% tadi hampirnya, tapi ini agak ada sedikit setelah saya lihat Al-Quran lagi, saya agak bingung jadinya. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah memang tadi saya lihat Al-Baqarah ayat berapa tadi ya? 30. Ayat 30 ya, betul ya. Jadi di situ memang dikatakan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi kan, ya. Oke, khalifah di bumi. Nah, saya pikir tadinya oke lah, oh ya benar, kalau khalifah di bumi berarti kan apa ya? Artinya kalau tadi hanya ditambah ruh aja atau apa kan oke lah gitu ya. Relatif ya. Sama ilmu. Tetapi kalau apa? Saya lihat saya scan untuk tanah ya. Jadi tanah saya lihat tanah semua itu yang ada di Al-Quran. Gitu. Saya lihat bahwa di situ bahwa banyak pernyataan yang jelas dari Al-Quran itu mengatakan bahwa akan ini contohnya misalnya sebentar. Wah, seru nih, mulai seru nih.
Iya, iya, iya. Ini mulai seru nih. Seru karena karena Al-Quran itu ini agak jadi saya tidak dari satu ayat, tetapi dari beberapa Iya, ayat Bang, itu Bang. eh, eh, Itu semua, kan Yon, jelas itu gitu semua ya saya pakai itu. dikatakan bahwa Semua yang ayat-ayat Yon nah, bilang itu dari iya, Sol-solin kal fakhor, ya diantaranya itu, Hamain ya, ya, Masnun, ya ya. Watini Sulalati Mintin, semua itu saya pakai di buku saya. Iya, iya. Nah, ini contohnya misalnya yang banyak sih tadi saya udah lihat, tapi yang salut di Al-Hijr ayat 26 misalnya. Mhm, Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur ya. mhm. Mm. Hamain Masnun. Dan ayat 28-nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah kering. Mhm, Jadi eh jadi seorang manusia gitu mhm, dari tanah kering, apakah mhm, nah ini kan kata-katanya seorang manusia dari tanah kering mhm. ya. Jadi Ya. dan seorang manusia itu Adam di sini ya. Mhm, Dan mhm, dikatakan bahwa memang sungguh dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh akan menciptakan seorang manusia dari tanah kering, dari lumpur hitam. mhm. Oke. Terus? Kemudian Mhm. Ada lagi di eh, Ar-Rahman, Sol-solin kal fakhor. Coba buka di Ar-Rahman. iya, iya, ada tadi Kemudian di ada. di Ah, di di Al-Mu'minun, ah. Ya min ini banyak sulalati sekali, mintin. banyak sekali. Tetapi sebentar ya. Argumennya Yoyon apa? Iya, tadi Mhm. ada ayat yang mengatakan bahwa akan menciptakan seorang manusia ya, Adam. Jadi Ya. ininya tuh bahwa eh, oke, sebentar. Wahai manusia, masuklah. Mm-mm. Kalau di Eh, preprint nggak, saya nggak ingat. Kalau di buku saya yang untuk publik itu saya sebutkan tuh. ya, 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 ya. Mungkin ini apa namanya dari tanah yang baik. Oke, dialah menciptakan dari bumi. Oke. Nggak, argumennya Yoyon tuh apa? Argumennya Yoyon apa ini? Yang dari Sol-solin kal fakhor hamain masnun min sulalatin mintin itu argumennya apa? Argumennya Yoyon apa? Profesor Yoyon? eh Saya tadinya hampir oke, ini jadi penambahan Homo sapien dengan ruh lah Mhm, anggap tadi itu tuh oke lah, mhm. saya tadi ada hampir apa ya, dengan Hampir apa ayat hampir terkecoh gitu ya. Al-Baqarah hampir ya, tetapi begitu saya lihat penciptaan manusia dari tanah ya. Mhm, Nah, mhm, ini dan dikatakan bahwa aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah mhm, gitu ya. mhm, Nah, mhm. itu yang jadi saya agak apa Oke, namanya? tak jelasin ya. Agak mix, Tak ya mix jelasin ya. gitu loh. Ya masih itu. Ya Tak mungkin jelasin karena secara ini kan sains ya. saya tidak dengan sains ini, saya hanya Enggak, dengan itu sains, menggunakan itu sains Yoyon. Tak jelasin ya. Secara lengkap. Tadi kan saya potong itu cerita saya hanya dari sampai Homo sapiens yang sudah anatominya sudah ini. Kalau kita mundur 6 juta tahun, bukan 6 juta, 3 miliar tahun yang lalu. Ya, 3 miliar tahun yang lalu. Itu pertama itu dari air. Karena kan di dalam Quran disebutkan kehidupan itu diawali dengan air. Ya toh? Dan tanah itu campur air itu dari situ timbul yang namanya istilah sainsnya itu apa ya? Bubur. Bubur yang bubur yang akhirnya nanti jadi sel. Dari sel itu berkembang akhirnya menjadi makhluk-makhluk macam-macam. Dan itu yang disebutkan min sulalatin min tin. Jadi tin di situ di Quran ya disebutkan itu adalah awal dari kalau sains disebutkan itu bubur dari cikal bakalnya the origin of life ya ta?
Secara sains itu ayat itu menyebutkan itu. Yang kedua, yang hamain masnun solsolin kalfakhor itu sudah sampai ke yang buku saya nih arsitektur. Jadi di dalam buku saya ini disebutkan bahwa Allah setelah ini Allah menyempurnakan anatomi itu disebut solsolin kalfakhor. Artinya apa? Solsolin itu tanah liat yang jelek, yang lembek. Fakhor, fakhor itu keramik yang kalau di Cina itu jutaan dolar, gitu kan ya. Jadi Adam itu bukan hanya dari sol-solin, jadi kayak tanah liat yang biasa, yang dari istilah buku saya itu Homo sapiens, tapi sudah di convert, sudah di namanya genetic engineering menjadi fakhar. Makanya di Ar-Rahman disebutkan kita itu dari sol-solin kalfakhar. Jadi bukan dari sol-solin, bukan tanah liat biasa, tapi sudah di upgrade Allah. Ya, jadi waktu Allah ngambil DNA Homo sapiens itu kemudian di genetic engineering dirubah, dan itu secara genetik bisa dilihat. Dirubah dalamnya sehingga menjadi luar biasa. Kalau sekarang Yoyon makan apa namanya? Jeruk yang nggak ada isinya, ya kemudian beras yang enak, itu semua genetic engineering. Jadi genetik itu bisa di engineering menjadi ini. Namanya disebutkan di Ar-Rahman itu selalu kalfakhor segala macam. Ya, jadi kemudian hamasin masnun itu proses sebelum khotorin kalfakhor itu semuanya itu ada saintifiknya. Yang orang saya nggak tahu karena mereka nggak baca Quran. Saya bisa tahu bahwa ini prosesnya dari min sulalati mintin hamain masnun khotorin kalfakhor itu jelas sekali dari Quran. Mereka nggak bisa ngonek the dot itu. Jadi tetap bahwa maksudnya Quran dari tanah itu proses dari tanah yang biasa, ya lumpur namanya kalau sains subur yang the origin of life menjadi itu. Ya, gitu tetap jadi uh, jadi kalau Allah nggak di Quran nggak bilang ini dari genetik, ini dari ini, nggak, tanah gitu ya. Tapi jadi apa namanya, Quran itu kan bukan untuk sains ya. Quran itu kan petunjuk. Jadi bahasanya itu bahasa umum supaya orang tahu. Kemudian kalau di hadis itu kan disebutkan bahwa Adam itu diambil dari tanah, dari beberapa tanah di bumi kan. Disebutkan kan ada pernah baca hadis gak? Jadi dari tanah banyak itu yang dari tempat mana-mana itu dikumpulkan, jadi itu secara sains begini. Jadi 3 juta tahun yang lalu itu fisik kita itu belum sempurna. Kemudian dari South Africa itu dia bergerak ke daerah dingin, kemudian ke panas, ke dingin, ke panas. Itu gunanya apa? DNA kita ini tiap 15 menit itu berubah untuk adaptasi. Jadi maksudnya diambil dari tanah itu fisik kita itu 3 juta tahun yang lalu itu berjalan tuh ke beberapa iklim yang lain supaya kita tahan. Itu setelah sempurna 254.000 tahun yang lalu baru Allah ngambil gitu. Jadi apa namanya, interpretasi dari hadis dan Quran secara sains itu begitu. Maka saya bilang insya Allah saya mau bikin buku yang membaca Quran dan hadis dari sains yang dibuktikan dengan lab-lab yang ada sekarang begitu, Yon. Oh iya, Jadi boleh nggak apa ada namanya? kontradiksi. Iya, bukan saya ini ya apa namanya, menghargai sekali itu apa namanya, penelusuran Usaha. dari tadi ya, yang itu yang saya secara saintifik ya. Mhm. Tapi ini saya Mhm. temukan yang sepertinya menurut saya ayat ini eh, jelas gitu ya. Mhm. Tadi kan menciptakan khalifah atau menjadikan khalifah di bumi gitu ya. Mhm. Relatif ya. Itu saya oke kalau misalnya dia memberikan apa sudah ada, tubuhnya udah ada, itu artinya tapi pakaiannya udah ada, artinya Homo sapien kan pakaiannya ya seperti tadi seperti. Mhm. Tapi kalau di sini eh, di Al-Imran 59, Mhm. Al-Imran 59 ini di sini memang agak menurut saya sih
kelihatannya ini dan disebutin memang di bahasa Arab itu juga ada Adamnya. Jadi saya bahasa Indonesianya ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah, jadi Nabi Isa ya, seperti Adam katanya. Penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Kun fayakun. Iya, jadi di situ jadi menciptakan dari tanahnya itu seolah-olah pada saat itu gitu ya. Itu sekarang saya balikin ke yang justru itu yang meyakinkan saya itu DNA. Jadi tanah di situ dia. Karena sekarang saya tanya, Nabi Isa itu kalau dari tanah berarti Maryam itu dimasukin tanah di dalamnya. Secara sains mungkin enggak. Jadi tanah di situ adalah DNA. Jadi di situ Nabi Isa itu diklon DNA-nya di dalam rahim Maryam. Jadi Allah tuh kan bisa apa aja ya. Jadi diambil DNA di dalam rahim itu cloning tahu kan cloning. Kemudian ditumbuhkan di dalam rahim. Jadi jadi tanah di situ. Nabi Adam juga DNA. Jadi kalau disebutkan tanah di situ itu maksudnya DNA. Secara sains saya bilang itu DNA. Kalau itu tanah berarti Nabi Isa itu Maryam dimasukin tanah oleh malaikat itu. Enggak mungkin. Ngerti enggak? Jadi DNA yang masuk akal secara sains ya. Kalau orang ngotot, oh Maryam makan tanah terus kemudian jadi itu terserah. Tapi bagi saya itu DNA. Setelah DNA tumbuh, baru malaikat datang meniupkan roh. Kan roh itu sekitar 6 minggu ya. Setelah 6 minggu janin itu baru ditiupkan roh. Jadi waktu malaikat datang itu ke Maryam, Maryam kan takut sekali siapa kamu gitu kan dia berupa manusia gitu kan. Ya itu. Wah, mungkin boleh ini Yul, ini di luar yang tadi ya. Ya. Saya kepikir ini apakah hewan misalnya ya, hewan seperti ya. Apakah hewan juga diciptakan dari tanah? Iya. Jadi tadi saya bilang kan yang secara sains itu namanya bubur the origin of life. Itu satu sel. Jadi sel yang mereka juga nggak tahu sampai sekarang apa namanya sains nggak bisa membuktikan kenapa dari komposisi kimia tanah itu ya tiba-tiba ada sel yang hidup. Itu Allah. Itu disebutkan dari itu Allah yang menciptakan karena secara sains nggak bisa dibuktikan. Tapi mereka percaya bahwa itu dari tanah biasa yang kena air itu tiba-tiba ada sel 1, 2 dari tumbuh akhirnya jadi pertama kan dari amuba segala macam, kemudian dari binatang, akhirnya sekitar 6 juta tahun yang lalu kromosom kita DNA kita itu 1. Kemudian bercabang menjadi simpanse sama manusia. Itu bisa dibuktikan secara sains bahwa kita itu 6 juta tahun yang lalu itu DNA kita itu sama dengan simpanse. Ada namanya ancestor yang kemudian ini taruh. Kemudian pisah jadi 2. Yang satu cabang menjadi manusia, satu jadi simpanse dan lain-lain. Jadi dinosaurus segala macam semuanya itu semua dari sel yang saya nggak bisa buktikan, tapi Allah disebut bahwa awal dari kehidupan adalah dari air. Di Quran ada tuh. Ya, itu nanti di buku saya yang untuk publik itu saya sebutkan semuanya tuh. Tapi di Al-Quran ada nggak yang mengatakan bahwa binatang diciptakan dari tanah gitu secara eksplisit gitu nggak ada ya? Ada, jadi artinya nggak secara spesifik tapi bahwa Allah tuh menciptakan apa namanya istilahnya apa sih? Binatang melata. Jadi kita itu termasuk dari anatomi kita itu kayak binatang melata. Tadi malam saya baca kok.
Jadi itu ada, jadi makhluk hidup itu, tapi semua itu dari air. Jadi makanya sekarang NASA kan lagi cari planet-planet yang punya air, karena kalau ada air pasti ada kehidupan. Jadi tanah ini setelah dikasih air, somehow itu Allah menciptakan 3 miliar tahun yang lalu. Itu ada jadi sel yang mulai terus jadi berkembang, jadi itu ada yang menjadi tanaman, ada jadi hewan, ada segala macam gitu. Tapi bagus ini Profesor Yoyon ini curiosity-nya. Mungkin ini ada ya, mungkin yang dia Imran 49 ya. Apalagi? Iya, yang waktu itu ke yang untuk apa namanya? Ini kayaknya iya, ini di tanah juga sih. Jadi eh, ketika mujizat untuk Nabi Isa kayaknya. Jadi mujizat Nabi Isa itu, aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Kemudian ditiup jadi. Ya, kemudian ditiup, maka dia menjadi seekor burung dari Allah. Kalau itu, Mm-mm. kalau itu ceritanya kayak tongkatnya Nabi Musa itu udah nggak bisa di ini kayak sekarang apa apa lautan dibelah itu sudah mukjizat, itu sudah keluar dari jalur ilmiah kita, ngerti nggak? Kemudian kan kalau kalau Nabi Isa kan bilang dia bikin burung gitu kan, jadi kemudian Nabi Musa tongkat jadi benar-benar ular yang makan apa tali-tali itu. Kemudian itu udah nggak bisa diceritain. Itu sudah kayak kayak api yang dari yang dibakar Ibrahim jadi dingin itu udah di luar meta science, itu udah nggak bisa diomongin lagi itu. Ya, kalau saya nggak bahas itu itu udah mukjizat, itu udah. Allah kadang-kadang memberi itu. Satu yang kita masih bisa lihat mukjizat Allah seperti itu apa? Al-Quran. Quran. Kak, saya tuh belajar 7 tahun ya tafsir ya sama guru dari bahasa Arab sekarang. Luar biasa, dari bahasanya sendiri itu merinding ya kalau kalau ini. Setiap kata bagaimana 6.232 ayat ya toh. Turun 22 tahun itu bisa serapih itu. Ngerti nggak urutannya, logikanya. Padahal waktu turun tuh asbabun nuzul itu kan begitu aja ada masalah gitu ya, keluar. Tapi setelah diurutin itu luar biasa. Itu mukjizat yang kita masih bisa lihat, dan itu mukjizat artinya apa? Sesuatu yang manusia atau ilmiah nggak bisa menciptakan itu karena Allah. Sebenarnya orang ya saintis kalau belajar Quran tahu pasti mereka masuk Islam karena ini luar biasa. Tapi Yul, tadi pernyataan yang itu adalah mujizat. Ternyata yang 59 itu memang kan dia perumpamaan Isa dengan Adam itu sama, itu mujizat juga kan? Yang mana? Isa. Yang 59, Al-Imran 59, yang sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam gitu. Artinya itu dua-duanya kan mujizat nggak? Bukan. Kalau Bukan. kalau penciptaan Adam itu saintis. Itu bukan mukjizat. Jadi Allah itu menciptakan bukan hanya Adam ya, jadi sel-sel segala macam. Ada jin, karena kita belum menyinggung soal jin loh ya, yang dari api. Bayangkan. Kalau teori buku saya kan tanah ya. Nah, kalau dari api kita belumnya itu. Ya, itu sudah bukan mukjizat, itu udah jelas sains, tapi kita nggak tahu ada sains dari jin gimana. Terus kalau malaikat dari apa ya? Malaikat nur dari cahaya. Cahaya. Ya, ruh kita juga dari cahaya. Jadi itu kalau itu bukan mukjizat, itu sesuatu yang apa kayak apa ya? Spike gitu ya. Jadi sesuatu yang boom sekali jadi gitu. Jadi kayak Nabi Isa itu sebenarnya dia nggak setiap ini jadi ini, nggak saat itu aja dia. Saat itu aja waktu diminta tuh dia langsung. Tapi dia nggak terus setiap dibikin manusia, ditiup jadi manusia, nggak bisa dia.
Makanya selalu atas kehendak Allah. Ya toh? Terus kemudian ada yang umatnya minta diturunkan apa apa namanya table apa meja yang penuh dengan makanan, Maidah al-Maidah kan. Bayangkan bayangkan itu kan luar biasa permintaan yang kurang ajar itu kan. Tapi tetap diizinkan Allah dengan doanya Nabi Isa. Dan itu dari Allah, diturunkan dari atas itu. Meja yang penuh dengan makanan. Ya, itu mukjizat. Kayak laut belah, itu mukjizat. Jadi nggak bisa ini secara ilmiah nggak mungkin dianalisa, itu nggak mungkin. Begitu Pak Yoyon, Pak Profesor Yoyon. Ya, 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 ya. Tapi mungkin saya juga agak ini jadi agak apa? Karena sifat binatang, sifat manusia, sifat manusia kan ada sifat binatangnya juga gitu kan ya. Oh iya Ya ya. artinya Di sifat binatang ada hadis di, juga gitu. ya. Jadi karena sama-sama diciptakan dari tanah ya, karena tapi artinya memang makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang bisa kita lihat itu eh, ya memang mungkin diciptakan di tanah, tapi kenapa manusia itu ditonjolkan gitu ya? Seperti Ya, seperti seperti ya ditonjolkan artinya itu menunjukkan bahwa ada apa namanya? Ada sifat-sifat dari tanah. Artinya mungkin sifat-sifat dari tanah ini seperti binatang lah ya, seperti binatang seperti gitu. Jadi ya, ya tapi kan 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 manusia itu anatomi kita kan dari tanah. mm-mm, Kenapa? Karena saya bilang di Quran juga disebutkan kan supaya kita mm-mm, survive. Makanya kan ada yang nanya, coba iya, cari itu di Quran, bahwa ada yang bilang kenapa kok malaikat nggak diturunkan malaikat menjadi apa namanya, menjadi rasul, menjadi nabi. iya, Jawaban Allah, kalau malaikat itu bisa survive di dunia, tak kirim itu malaikat jadi nabi. Tapi malaikat karena mm, nggak punya jasad, nggak punya pakaian, iya, ini pakaian nih. mm-mm, Makanya iya, makanya bilang kalau orang ganteng, cantik jadi sombong itu mm, lucu karena cuma diberi pakaian Allah. mm. Ya ada yang diberi pakaian hitam jelek, apa Saukat tuh, yang sakti dan in- cakap. invalid segala macam itu karena Mhm, Pak itu cobaan dari Allah. Pakaian aja kita itu sebenarnya pakaian, kita nggak bawa itu. mhm. Kita mati kita lepasin. Iya, ya. Gitu. Jadi saya tadi apa namanya hanya menonjolkan atau ini kan kenapa manusia ada kata-kata manusia dari tanah, terus ya, Mhm, terus mhm. kemudian jin atau jin dari api Dari gitu HP. kan ya. Mhm. Seperti itu kan menonjolkan itu artinya memang ke sifat ya, sifat itu seperti itu ada punya sifat yang apa mungkin sifat Ya, itu yang dominan ya. bukan bukan hanya sifat, itu memang secara sains memang kita itu dari tanah. Hmm, hmm, hmm. Sol, sulalatin mintin. Jadi bukan Hmm, tanah hmm, itu. hmm. Jadi yang sekarang buktinya kita dari tanah, kita makan ya. Yang kita makanan itu Hmm. semua dari tanah kan? Dari tanah semua. Dari Hmm, tanaman, dari tanah. Coba hmm, 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 saya itu ada di ini ya, apa? Pot-pot itu ya. Saya hmm. kasih ini kemudian tumbuh. Ya toh? Itu kan dari tanah juga yang kita Dari makan. tanah. Binatang Hmm, juga dari tanah sebenarnya, tapi bukan dari tanah iya. kita makan, tapi sudah berubah menjadi Hmm, binatang, iya, iya, sudah iya. sembelih Iya, gitu. ada proses ya. Oke. Ya, jadi kalau baca Quran itu bisa dari tafsir sains, bisa dari tafsir Hmm, hmm, Al-Katsir segala macam. Kalau makanya insya Allah saya mau bikin juga ini dari sains, karena saya bilang yang pertama kita ngaji ya, saya bilang kan eh, di surat Al-Baqarah yang pertama gitu kan, eh, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi salah satu sifat dari orang takwa itu pertama yang disebut itu kenapa? Kenapa bil ghaib? Apa percaya pada baik. ghaib? Karena kalau kita nggak percaya kita nggak akan maju. Dan saya bilang di ceramah itu kan bahwa yang kita lihat semuanya ini secara frekuensi itu cuma 400 mikro, jadi kecil sekali gelombang yang kita lihat. Mejingko hibini ya, merah jingga kuning segala macam. Itu kita sempit sekali. Sebenarnya kita kayak ngintip.
kalau kita lihat dunia ini, banyak sekali frekuensi di atas di bawah yang kita nggak lihat. Ngerti nggak? Makanya banyak yang gaib itu. Di dunia aja kita banyak yang gaib yang kita nggak bisa lihat. Kita itu sebenarnya kayak ngintip. Kalau dari kalau frekuensi ya. Itu cuma 4 sempit sekali. Ngerti nggak? Kita nggak bisa lihat jin, malaikat segala macam di luar itu. Apalagi gaib nanti yang di akhirat. Jadi pertama sifat orang takwa adalah harus percaya yang gaib. Dan itu saya secara saintifik sekali. Ngerti nggak? Secara saintifik kita harus percaya di luar yang kita lihat. Ya kita kan sekarang lihat ini. Padahal ini kita ngintip loh. Karena di sini ada jin, ada malaikat. Ya kalau kan disebutkan di hadis ya. Kalau kita lagi berdiskusi agama. Ini malaikat pada turun kan. Pada ngerubung kita. Kita nggak lihat lah. Tapi kita percaya iman bahwa ini. Kemudian kenapa kita sholat? Ya ini wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau sholat kan gitu kan. Aku hadapkan wajahku ke Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya ta? Kita kan nggak lihat Allah. Tapi kita karena percaya gaib itu kita begitu. Kayak Saukat bilang sama Agung kan bahwa kalau kita baca Quran itu Allah berbicara ke kita. Kalau kita sholat kita berbicara ke Allah. Itu kan semua gaib. Ya ta? Tapi orang yang beriman itu disebut Allah kan orang yang pintar. Kalau yang orang yang beriman itu sufaha, bodoh. Karena nggak tahu hal-hal begini. Yang nyata, yang secara ilmiah pun disebutkan bahwa kita itu cuma ngintip. Begitu ya, Yan. Seru lah, seru. Jadi ini seru ini seru ini. Seru ya. Sorry ya ini nggak penyakit hati. Nggak apa-apa. Itu nanti berikutnya karena ini pencerahan yang ya luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa. Insya Allah. Jadi ini videonya tak upload ya. Iya ini bagus sekali nih. Saya bisa siarin bukan hanya kepada orang Islam ini karena nggak menyinggung agama lain ini. Iya. Ya jadi ini sebarin ini adamparadox.com. Gampang kan namanya adamparadox.com. Ini saya udah lengkap nih. Ada. Di sini saya juga bikin institut nih. Jadi ini nanti ada nama insya Allah ini institut yang saya run sama itu. Yang ya nanti bikin kerjasama sama universitas untuk ngajar PhD itu untuk beberapa hal ini. Ya apa namanya? Malah saya punya ide Yul kalau sudah form untuk bisa diajarkan di perguruan tinggi ya. Namanya itu katakanlah kuliahnya itu adalah Islam Al-Qur'an dilihat dari sains gitu ya. Itu saya kira ya pakai remote ya kan sekarang ada alat ya banyak alat yang bicara di sana bisa didengar nah itu kayaknya kalau bisa diperjuangkan ya karena itu sangat dakwah sekali dakwah yang efisiensinya tinggi ya tinggi sekali gitu. Ini saya udah bikin inquiry jadi nanti ke scholar mereka akan klik ini dia mau saya juga mau segala macam. Jadi saya lagi siapkan. Ini company-nya saya udah jadiin. Jadi udah secara resmi udah ada company-nya. Mungkin Pak Yoyon ya. Pak Yoyon kan punya komunitas ya di perguruan tinggi di mana mungkin bisa dibantu Pak Yoyon untuk mengenalkan sedikit lah apa kulit-kulitnya karena kita malam ini kita udah bisa kalau bicara kulitnya aja udah mampu lah ya. Bahwa kita akan menjelaskan Al-Quran bukan dengan taklid atau dengan pesan-pesan yang tidak bisa diuraikan, gitu. Tapi Al-Quran akan diterjemahkan secara sains dan sains itu diakui oleh beberapa PhD di luar Islam. Gitu. Ini di video saya biasa ada video nih yang saya bikin nih bisa dilihat nih apa namanya? For over a century, the theory of evolution has shaped our understanding of human origins.
From the time Charles Darwin first proposed his groundbreaking ideas, scientists have meticulously studied fossils, genetic evidence, and evolutionary diagrams to piece together the story of life on Earth. But what if everything we know is wrong? What if the very foundation of our understanding is built on a misconception? What if the future of understanding human history lies not in evolution, but in the realm of genetic engineering? Imagine a world where the secrets of our origins are unlocked, not by studying ancient bones, but by decoding the very fabric of our DNA. Introducing the Adam Paradox Hypothesis by Julian Ross, a revolutionary work that challenges the very foundations of modern science. This book dares to question the long-held beliefs and offers a new perspective that could change everything we know about human history. It argues that Adam's creation was not a result of natural evolution, but a divine act of genetic engineering using the ancient Homo sapiens DNA. This hypothesis suggests that the Quran story of Adam is not just a myth, but a historical event rooted in advanced genetic manipulation. With this, God engineered the first human, a being far beyond the capabilities of his evolutionary ancestors. This being, Adam, was designed with a purpose and intellect that surpassed anything that natural evolution could produce. Scholars and scientists, it's time to face the evidence. Evolution theory is obsolete. The traditional narrative of gradual evolution fails to account for the sudden leaps in human intelligence and capability. My book presents an alternative path to understanding human origins, where Adam was not just the first human, but the first genetically engineered human, imbued with divine knowledge and purpose. This new perspective opens up a world of possibilities for understanding our past and our potential future. With divine genetic engineering, God created a human who was not only distinct, but intellectually superior to the Homo sapiens who evolved through natural processes. This engineered human had capabilities and knowledge that set him apart from his predecessors. This is where science meets divinity, and where outdated evolutionary theories must give way to the undeniable power of genetic engineering. The intersection of science and spirituality offers a new lens through which we can view our origins. Scholars have clung to the theory of evolution for far too long, despite its inability to explain the sudden leap in human intelligence. The gaps in the evolutionary record and the rapid advancements in human cognition suggest that there is more to our story. The Adam Paradox Hypothesis declares it's time to discard these outdated theories and embrace a new reality: genetic engineering by divine design. Evolution from apes, or a deliberate act of creation, or divine genetic engineering using Homo sapiens DNA. The evidence points to a more profound and intentional origin of humanity. It's time for scientists and scholars to face the truth. Adam's creation was not a product of random mutation and natural selection, but a deliberate act of genetic mastery. This new understanding could revolutionize the way we view our place in the universe. Why settle for the limited scope of evolutionary theory when the evidence points to something far more profound? The potential for understanding our origins through the lens of genetic engineering is vast and exciting. The Adam Paradox Hypothesis dares to assert that genetic engineering, not evolution, is the cornerstone of human history, and it's time the scientific community accepted this reality. The future of our understanding lies in embracing this new paradigm and exploring the possibilities it presents. I, Julian Ross, hereby approve this video presentation of my book, The Adam Paradox Hypothesis. Ya, buku saya yang itu sih udah di Amazon. Mantap. Tapi saya udah tarik. Dia ini ya, salah satu profesor di ini ya, di Kanada ya. Siapa? Oh, Imam Hamid Yang itu. Nggak, yang tadi ngomong tuh siapa? Oh, itu saya dari ini aja. Dari dia menjelaskan memang benar-benar ya tidak ada evolusi ya dari Darwin ya. Terus dia uraikan segitu bagusnya itu, Pak. Ini saya kira ini salah satu power ya untuk umat Islam menjelaskan ya, menjelaskan Al-Qur'an secara saintis.
saya kira ini sangat luar biasa ini, karena dakwah kalau cuman literally bahasa Arab terus ini yang sifatnya itu tidak saintis yang selama ini dijalankan oleh para dakwah itu tidak membawa orang-orang yang non Muslim tertarik gitu loh. Malah disebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai penyihir, nah ini segala karena kesalahan kita untuk untuk menerangkan non saintis gitu. Kalau sekarang diterangkan saya saintis, nggak ada itu kata-kata Nabi Muhammad sebagai penyihir segala macam yang oleh. Saya kira ini saya berdoa juga ini kalau saya mau partisipasi saya terlalu jauh nggak mumpuni saya. Tapi ya dengan doa supaya ini bisa berhasil ya kan paling sedikit ya mudah-mudahan lah teman-teman juga bisa terbuka ini saya kira begitu. Iya, insya Allah lah. Jadi memang itu. Jadi sekarang ini saya lagi nyebar ke mana ya, ke profesor-profesor itu. Jadi nanti pendapat mereka. Tapi saya udah antisipasi pasti mereka nggak. Tidak semuanya gitu ya. Iya, pasti nolak lah ya karena kan ini kan apa? Ini saya lagi bikin ini ke Profesor Hablin segala macam ke profesor ini. Tapi belum saya kirim, saya lagi nunggu partner saya tuh Imam Hamid untuk setuju gitu ya. Kalau udah setuju saya kirim nih mereka. Ada 20. Justru saya kira adanya penolakan dari mereka itu sebagai salah satu jalan untuk ya kan how to solve dia punya reviews-nya itu gitu. Iya. Sehingga makin lengkap gitu. Sekarang pinter ya. Banyak sekali idenya. Kok kamu baru tahu? Iya, begitu memang gitu Saka. Iya. Jadi kan saya belajar filosofi kan udah lama, Jul. Kalau saya itu filsafat banyak saya baca ya, sehingga pemikiran saya nggak satu arah gitu. Artinya dalam agama juga saya memahami itu tidak satu arah. Jadi filosofi itu perlu juga, filsafat itu perlu kita pelajari. Ya, kita baca. Ya, ini kan bagian dari filosofi, tapi scientific cognitive philosophy namanya. Jadi iya. Jadi bukan hanya teori-teori gitu kan. Ya, begitu. Ya kayak Leonardo da Vinci, itu kan disebut filosof ya sebenarnya. Iya. Ya, filosof kan, Leonardo da Vinci. Kita tuh waktu zaman dan dia zaman keemasan Islam itu kan kayak Imam Ghazali segala macam itu kan. Ibnu Sina sama dia. Jadi filosof itu maksudnya kalau sekarang itu science and technology. Zaman dulu namanya filosof gitu. Begitu. Ya, udah hampir jam seru. Jam 9 ya. Masya Allah. Oh iya, Pak Sony ya? baru masuk udah disuguhin ini Pak Disuguhin. Dia udah tidur dia. Udah pamit. Pamit ya. Memang udah lansia ini tidurnya jam 9, jam 8, jam 9 ya. Oke. Makasih. Saya pikir minggu depan bisa diterusin lagi lah, nggak apa-apa. Nggak, masalahnya ini beyond our itu, jadi terlalu jauh. Tapi perlu paling tidak bukan dituntaskan apa ya, paling tidak mungkin bisa menyerap 5% aja udah lumayan lah. Iya. Ya, Kat ya. Jadi ya lebih dikit lah, 5% sedikit. Makanya ini terlalu tinggi masalahnya. Terlalu tinggi. Enggak, gini, saya tuh sangat berharap ya. Terus terang, kalau ngaji, saya tuh sering mendengarkan ngaji tajwid segala macam dari video ya, gampang ya. Tapi terus terang aja pengetahuan atau keterangan seperti ini, ya nggak bisa saya dapat di lain tempat gitu loh. Jadi Yul juga thanks a lot ya, Yul punya pemikiran. Saya pikir waktu kuliah kamu jauh lebih rendah dari saya gitu. Merasa ternyata biasa saya merasa dulu karena achievement itu dari rasa pertama kan, rasa dan achieve.
Jadi ternyata dulu saya kalau guyonan aja kan nggak nyangka nih orang satu ini jadi begini ya. Iya iya ya. Tapi alhamdulillah ini hidayah ya. Saya kira ini salah satu hidayah Jadi ya seperti katakan tadi. nanti mungkin apa 17 konsep tadi konsep atau apa ya 17 Ya, konsep core konsep. Ya itu core konsepnya Core. mungkin nanti kita Iya baca. betul. Paling tidak ada 17 konsep itu nanti kita baca. Minggu depan kita bahas lagi. Jadi Ya. kalau Jadi paling sedikit saya bisa bicara begini sama orang yang level pendidikannya ini ya. Bahwa Adam itu diciptakan dari DNA. Kenapa? Karena DNA itu ada slot-slot yang tadi 17 itu ya. Yang di Homo sapien itu tidak diaktifkan pada saat dia meniup roh kepada Adam, 17 komponen itu diaktifkan sehingga mempunyai daya pikir, daya intelektual, perasaan segala macam bisa timbul di Adam. Itulah yang dinamakan manusia pertama. Ya, kan saya bisa bilang gitu kan. Ya, Jadi mereka itu sedikit demi sedikit, loh kok beda? Mereka itu sekarang hampir 99,9% orang menyangka bahwa Adam adalah manusia pertama. Manusia dalam arti sama dia itu yaitu nggak ada apa-apa, tiba-tiba Adam ada gitu lah. Tapi dia juga menafikan bahwa dia juga belajar mengenai Homo sapien, mengenai apa yang tadi macam-macam yang sekian juta tahun yang lalu sudah diciptakan oleh Allah gitu. Dan mereka tidak menghubungkan itu karena belum ada yang bisa menerangkan seperti ini. Gitu. Jadi bacalah, coba kalau nggak tahu kan bisa diterjemahkan di bahasa Indonesia itu. Saya ceritakan semuanya ini mengenai paradok ini semuanya. Ya begitu. Oke, kita baca dulu lah. Ya. Nanti saya print out dulu. Saya print out baru dibaca. Ya, oke. Sip. Iya. Sip lah, rame lah. Jadi setuju kan minggu depan kita bahas lagi lah ya. Ada Tony, mungkin Tony suruh di ini. Iya, Tony kok nggak muncul hari ini? Lupa kayaknya. Lupa ya. Iya deh. Jadi biar makin seru aja ini kan semua ini udah mateng ini kalau soal ini kan udah mateng lah istilahnya. Iya, insya Allah. Oke, Saukat. Oke, thank you. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kalau menurut saya ini salah satu hidayah bersama ya yang lewat Yul ya, bahwa kita memahami bahwa Al-Quran itu begitu mukjizat yang real, yang dibawa oleh Nabi kita bisa uraikan secara saintifik sehingga kita bisa menjadikan dasar dakwah ya, kalau kita dakwah sama sesama Islam itu bukan dakwah, namanya memperdalam agama. Tapi kalau kita bisa memasukkan orang non-Muslim secara saintifik berdasarkan Al-Quran, insya Allah kita berpahala, berlipat-lipat pahala. Dan saya mengharapkan juga next meeting, next diskusi bisa melanjutkan ini, Yul, yang 17 itu ya. Saya kira begitu. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Yul.